teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenal Microsoft Word beserta fiturnya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah ya membuat tutorial kayak pembuatan makalah otomatis. Jadi saya akan menjelaskan pas ini Microsoft Word itu dan fitur-fiturnya itu seperti apa ya. Di sini saya akan menjelaskan fitur dasarnya gitu ya, fitur dasarnya saja. Next, untuk yang pertama pengertian Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word itu? Jadi dia itu sebuah perangkat lunak ya. Ini sebuah perangkat lunak atau pengolah kata word processor yang dikembangkan oleh Microsoft Word dan merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Ya, jadi Microsoft Office itu kan ada PowerPoint, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan salah satunya ini Microsoft Word gitu ya. Program ini digunakan untuk membuat, mengedit, ataupun memformat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks gitu ya. Jadi sebuah perangkat lunak yang berbasis mengolah kata gitu ya. Seperti kayak surat, laporan makalah, proposal, juga dokumen akademik lainnya gitu ya. Next, yang pertama itu kita akan mengenal fitur buletin dalam Microsoft Word. Apa sih buletin itu? Buletin itu adalah simbol ya, simbol atau tanda seperti titik atau icon yang digunakan untuk membuat daftar tanpa urutan tertentu. Gitu ya. Di sebelumnya saya pernah buat ya fitur buletin, drop cap, numbering gitu dan lain-lain seperti mail merge gitu sudah ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa buka saja video sebelumnya, itu judulnya itu pembuatan makalah otomatis gitu ya. Nah, apa sih fungsi buletin itu? Fungsi buletin itu sendiri itu membuat tampilan daftar terlihat lebih rapih gitu, atau mudah dibaca ya, membuat tampilan daftar lebih rapi dan mudah dibaca gitu. Langkah kerjanya itu kalian tinggal pilih teks nih yang ingin dijadikan daftar gitu ya, tinggal di blok, terus ketika ada di menu tab home, klik itu icon bulat gitu ya pada grup paragraf. Next, yang kedua itu kita mengenal fitur numbering dalam. Apa sih numbering itu? Numbering itu sama ya seperti buletin tadi, fiturnya nggak jauh berbeda gitu, hanya saja yaitu digunakan untuk membuat daftar buletin atau bernomor. Tadi kan seperti icon ya di itunya nih seperti ini nih, namanya buletin. Numbering itu seperti ini, dia ikonnya itu nomor gitu ya, dan fungsinya itu untuk menyusun langkah-langkah atau poin-poin dengan urutan yang logis gitu ya. Langkah kerjanya sama tadi seperti membuat teks buletin gitu, hanya saja sini kliknya itu icon numbering gitu ya, kalau tadi kan icon buletin. Oke, next, yang ketiga ini kita akan mengenal fitur drop cap dalam Microsoft Word. Apa sih drop cap itu? Drop cap sendiri itu ya adalah huruf ya, sebuah huruf kapital yang besar di awal paragraf ya, yang menjulur ke bawah beberapa baris, biasanya itu bisa sampai 2 atau 3 baris. Nah, biasanya drop cap ini digunakan untuk membuat artikel-artikel gitu ya, artikel. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsi drop cap itu supaya lebih menarik perhatian pembaca gitu ya, pembaca di awal paragraf. Langkah kerjanya pun kalian bisa klik awal paragraf ya, klik awal paragraf atau satu huruf di awal paragraf, klik tab insert ya, di insert di sini ada nggak ya? Nah, di insert ya biasanya tuh ada, nanti klik drop cap, pilih gaya yang diinginkan ya. Next, kemudian mail merge. Mail merge itu apa sih? Mail merge itu yang biasanya digunakan untuk menggabungkan sebuah dokumen utama seperti surat, bukan surat undangan gitu ya, yang isinya itu biasanya bersumber dari data, misalnya itu nama, alamat gitu, ataupun dan lain sebagainya gitu kan. Nah, fungsinya itu untuk membuat surat massal ya, yang berisikan dengan yang berisi itu sama tetapi data penerimanya berbeda gitu ya. Jadi dalam sebuah surat gitu ya, biasanya contoh kita akan membuat sertifikat. Dalam satu template sertifikat itu kita
bisa mengisi data massal gitu yang bisa dicetak lebih dari 100 ataupun lebih banyak gitu ya, mencetak sertifikat banyak ya, sertifikat massal dengan isi data penerima itu yang berbeda gitu ya. Nah, untuk MailMeet sendiri saya sudah membuat video tutorialnya di ini yang berjudul itu sebelumnya pembuatan masalah otomatis. Kalian bisa lihat di situ untuk tutorialnya. Nah, untuk langkah kerjanya seperti ini ya, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya yang berjudul pembuatan makalah otomatis. Penomoran otomatis. Nah, fitur penomoran otomatis ini yang untuk menambah nomor halaman secara otomatis pada dokumen gitu ya, baik di pojok kanan atas ataupun pojok kanan bawah gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk mempermudah navigasi dokumen panjang seperti laporan atau skripsi gitu ya. Langkah kerjanya pun ada, kita bisa klik tab insert, pilih tag number, tentukan posisi nomor gitu ya, mau di bawah ataupun di atas. Kemudian daftar gambar dan tabel otomatis. Nah, daftar gambar dan tabel otomatis di sini itu untuk membuat daftar gambar atau tabel secara otomatis berdasarkan caption yang diberikan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk menyusun daftar isu khusus untuk gambar dan tabel gitu ya. Nah, untuk langkah kerjanya pun kita bisa tambahkan caption, di klik kanan insert caption, kemudian buka tab reference, klik insert table of figure. Di sini juga saya sudah buatkan video tutorialnya di pembuatan makalah otomatis ya. Kemudian citation. Citation itu untuk digunakan untuk menyisipkan kutipan sumber dalam teks secara otomatis dengan format akademik, apa ya gitu dan lain-lain. Nah, fungsinya itu untuk menulis kutipan akademik dengan benar dan konsisten ya. Langkah kerjanya pun kita bisa klik tab reference, pilih insert citation, add new source, pilih jenis sumber dan isi datanya gitu ya. Dan ini juga untuk citation sudah ada video tutorialnya di pembuatan makalah otomatis ya. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka otomatis. Daftar pustaka otomatis ini untuk menyusun daftar referensi otomatis dari semua kutipan yang digunakan dalam dokumen gitu ya. Biasanya kayak membuat makalah, membuat skripsi gitu ya. Nah, fungsinya itu membuat daftar pustaka akademik secara cepat dan terformat gitu ya. Langkah kerjanya pun kita bisa buka tab reference, klik bibliografi, kemudian pilih gaya daftar pustakanya gitu ya. Untuk video tutorialnya pun saya sudah buat ya di pembuatan makalah otomatis. Nah, kesimpulannya Microsoft Word itu paling sudah penting untuk penulisan profesional ya, mengetik, membuat daftar urutan, numbering, menyusun daftar urutan, dropcap, huruf awal besar, MailMerge, surat masalah otomatis, penomoran otomatis, nomor halaman otomatis, daftar gambar tabel, daftar isi visual otomatis, citation dan bibliografi, kutipan dan daftar pustaka otomatis ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi Microsoft Word itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis untuk pengolah kata. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya fitur-fitur lengkap lainnya, cuma untuk di pertemuan kali ini saya akan membahas fitur dasarnya terlebih dahulu ya. Untuk